Oke, kali ini membahas tentang budaya membaca di Indonesia, khususnya membaca buku fisik. Kita tuh hidup di zaman dimana membaca tuh udah bukan lagi menjadi hobi banyak orang. Bahkan tuh beberapa teman gue sekalipun lebih memilih untuk baca e-book atau bahkan lebih milih untuk ngedengerin aja atau nonton video dari review bukunya orang lain ketimbang beli bukunya secara fisik, baca, dan ngerti bukunya. Sekarang tuh kalau gue lihat banyak orang yang mengeluhkan bahwa mereka kayak nggak dapet maksud dari satu buku yang mereka habis baca. Hal ini gue lihat juga karena fenomena teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan atensi manusia itu jadi melemah. Jadi misalnya kayak ada orang lain yang bilang bahwa ini gue habis baca buku ini, gue dapet insight A, B, C, D, E. Terus at the same time lo kayak abis baca buku itu juga, cuman pas selesai baca lo kayak nggak dapetin apa-apa, lo nggak nangkep maksud dari yang disampaikan penulis lewat bukunya. Nah ini tuh gue rasa karena ada beberapa hal. Yang pertama tuh karena untuk paham akan sesuatu kita kayak butuh syarat gitu loh. Jadi misalnya nih, contoh analogi gampangnya adalah kita sebagai manusia waktu masih kecil nggak mungkin langsung makan nasi, pasti makan bubur dulu atau mungkin ya makanan-makanan yang lainnya sebelum kita bisa untuk makan nasi gitu kan. Atau mungkin uh, kita di masa sekarang misalnya mau baca atau mau nonton deh, nonton film politik gitu ya, politik Amerika atau politik Indonesia gitu. Nah, di sana pasti ada istilah-istilah hukum atau mungkin konteks-konteks hukum yang kita perlu pelajarin dulu karena kalau enggak kita akan agak bingung nonton filmnya. Atau mungkin pas lagi nonton kita pause dulu dan kita tanyain apa sih maksud dari konteks hukum yang ini, apa sih maksud istilah hukum yang ini gitu. Sehingga kita bisa lanjut lagi nontonnya dan bisa dapet insight-nya setelah nonton film. Jadi membaca juga sama kayak gitu. Gimana caranya kita bisa paham bukunya Mark Manson gitu, atau misalnya bukunya penulis lain deh yang tentang psikologis atau mungkin tentang satu hal sejarah misalnya. Gimana kita bisa tahu kalau kita aja nggak paham istilah-istilah psikologis gitu, atau kita nggak paham nih sejarah ini. Jadi kita butuh update knowledge juga sehingga kita bisa dapetin makna dari apa yang kita baca. Terus yang kedua, menurut gua adalah mungkin ini ya, skill kita tuh masih kurang gitu. Kayak misalnya di buku ini bahasanya tuh British, tapi kita biasa untuk baca yang American gitu. Atau mungkin kita baca bahasa Indonesia aja selama ini. Nah, karena keterbatasan skill kita jadi nggak paham. Nah, tapi dengan cara kita bisa untuk menanggulanginya ya, kayak misalnya kita coba untuk belajar terus, atau mungkin kita baca terus, paksain aja, itu nantinya kita akan bisa dapetin juga kok inti dari bukunya apa. Terus yang ketiga tuh masalah memori. Karena ada memang orang-orang yang dilahirin dari kognitif memori itu yang agak lemah gitu dibandingkan yang lainnya. Tapi mungkin di decision makingnya dia lebih oke gitu ya. Kita nggak tahu juga. Cuman memang ada orang-orang seperti itu. Jadi misalnya kayak di buku tuh udah dijelasin rules-nya untuk sampai kayak gini kita harus begini. Tiba-tiba pas di refer lagi di halaman 200 misalnya. Kita tuh jadi lupa apa yang tadi udah dibahas di halaman-halaman awal gitu. Nah, itu ada orang-orang yang kayak gitu. Jadi lupaan gitu orangnya itu ada. Terus yang keempat itu adalah penalaran. Nah, kalau penalaran kan bisa diasah juga ya. Kalau misalnya memori kan palingan kita bisa siasatin gitu kan. Tapi kalau misalnya penalaran tuh kita bisa asah. Kayak misalnya relevansinya antara case ini dengan case ini tuh apa sebenarnya? Atau mungkin kenapa ya kok orang ini jadi begini, karakternya gimana dan semacamnya gitu kan di dalam sebuah buku. Nah, itu bisa dipelajarin juga caranya berpikir kritis atau caranya nalar gitu. Nah, kalau tadi adalah problem-problemnya kira-kira gue akan kasih tips and trick ya. Kira-kira tuh gimana sih biar kita bisa baca buku tapi kita tetap dapat maknanya. Yang pertama adalah coba paksain aja baca buku dulu.
tergantung kan nggak langsung dapet apa yang lo interesting kan. Misalnya lo sukanya novel-novel berbau time travel atau mungkin buku-buku self improvement gitu yang agak berat misalkan. Nah, itu kan semuanya butuh waktu. Jadi cobain paksain baca aja dulu. Terus yang keduanya nih dari gua tipsnya adalah coba untuk rangkum. Misalnya lu udah selesai satu buku nih ngebaca. Coba rangkum kira-kira lu dapetin insight apa aja dari sana. Kalau bisa lo sekalian latihan ngomong misalnya di depan kamera. Jadi itu adalah cara melatihnya ya kalau mau ngebuat diri jadi lebih kritis. Terus yang ketiga adalah untuk yang suka lupa, cara menyiasatinya adalah dengan cara kalian coba untuk catat. Jadi misalnya nih, oh Harry Potter itu pamannya namanya ini. Terus misalnya kayak bibinya namanya ini gitu. Mungkin catat bagian mana aja yang kita tuh kayaknya akan lupa nantinya. Mungkin bisa dicatat, jadi kalau misalnya pun lupa, kita bisa lihat catatan kita aja. Kita nggak perlu lihat lagi ke novel karena kita nggak tahu spesifik halamannya di mana kan. Sehingga itu akan bisa ngebantu sih. Jadi makin sering kita baca, biasanya nanti akan makin hafal juga. Sebagai penutup, sebenarnya baca buku tuh emang susah banget. Jadi memang harus sedikit dipaksain dan sedikit kasih waktu kita untuk ada dan tenggelam ke dalam sana gitu. Sehingga kita bisa pahamin informasinya, kita bisa dapetin insight-nya, kita bisa lebih kritis juga dalam berpikir. Terus jangan sampai kita tuh jadi manusia yang apa ya, yang atensinya tuh pendek-pendek gitu. Meskipun nih mungkin abis baca buku ya, kita tuh ingetnya setelah baca buku hanya 20-30% misalnya, itu nggak masalah. Gue sering menemukan diri gue sendiri kayak misalnya lagi ngobrol sama temen, terus gue mikir atau mungkin gue berbicara, kok ini kayaknya gue dapetin gitu ya, gue dapetin idenya atau gue dapetin cara ngomong yang kayak gini tuh karena buku ini ya gitu ternyata. Jadi kayak dia ke-recall lagi sebenarnya. Jadi gitu aja dari gue hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. See you in the next video. Bye bye.